Gerakan Solidaritas Nasional GSN diklaim untuk membantu pemerintah dilakukan swadaya tanpa gunakan anggaran negara. Apakah benar gerakan itu untuk mengakomodir lawan yang tak masuk pemerintahan? Kami akan bahas sore ini bersama narasumber. Sudah bergabung Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Dan juga kami tengah menghubungi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bang Marwara Sirait atau Bang Ara. Masih kita cobakan tersambung dengan Bang Ara. Saya sapa dulu Mas Umam, selamat sore Mas Umam, sehat selalu Anda. Selamat sore, Mas Heranov. Ya, bisa mungkin Anda analisa terlebih dahulu Mas, seberapa urgensinya GSN ini hadir untuk Prabowo Gibran? Ya, gerakan solidaritas nasional, saya pikir ini adalah sebuah strategi untuk mentransformasikan kekuatan koalisi yang selama ini berkembang. Dari yang semula adalah Kim, tetapi kemudian terus bertambah dengan masuknya PKB, kemudian PKS, dan juga Nasdem dalam koalisi besar, sehingga kemudian disebut Kim Plus itu. Dan dalam konteks ini tentu dalam konteks pemerintahan memang dibutuhkan sebuah soliditas dan juga kebersamaan yang utuh. Dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konteks ini adalah sebuah upaya untuk melakukan konsolidasi sekaligus juga menjaga stabilitas dan juga solidaritas koalisi itu sendiri. Maka dalam konteks ini tentu dalam konteks taktis hal ini akan menjaga dari berbagai manuver-manuver dan juga instabilitas politik selama proses pemerintahan yang ada. Tetapi juga di saat yang sama ini memiliki kepentingan juga cukup strategis, yaitu memperkuat dukungan di tingkat akar rumput. Dan kalau misal kemudian ini terjaga dengan baik, dengan komunikasi yang cukup intens, maka ini bisa mendapatkan hasil yang juga optimal. Bahkan dalam konteks target di 2029, maka gerakan solidaritas nasional ini bisa menjadi sebuah kerangka awal bagi tim pemenangan menuju pemilu 2029 yang akan datang. Mas Heranov. Ada tidak konflik kepentingan, bagi-bagi kekuasaan yang Anda lihat dari gerakan ini? Karena kalau kita lihat ya tujuan dari gerakan ini juga dibentuk mengawasi program makan bergizi gratis. Nampaknya Pak Prabowo ini nampaknya harus punya nyali kuat juga di lapangan untuk mengawasi hal itu. Ya, kalau misal kemudian bicara tentang konteks strategisnya, termasuk juga konteks politik praktis, tentu ada pemfungsian secara detail terkait dengan konteks masing-masing ormas. Memang ormas ini juga bisa digunakan sebagai sebuah alat untuk menyebarluaskan visi dan juga misi pemerintahan. Tetapi kalau misal kemudian terkait dengan konteks visi strategis dari Presiden, mulai dari makan gizi gratis, kemudian pembangunan proyek strategis nasional, termasuk dalam konteks pertumbuhan ekonomi 8% misalnya, maka fungsi dari ormas ini juga bisa dioptimalkan. Apakah kemudian membuka peluang bagi hadirnya konflik of interest? Konflik of interest itu bisa lebih terbuka kalau misal kemudian nama-nama, elemen-elemen masuk di dalam konteks pengadaan, dalam konteks proses pengawasan ya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, dalam konteks pelaksanaan dari proyek-proyek besar itu. Tetapi kalau misalnya kemudian bisa diarahkan dalam konteks memberikan pengawasan, overview, saya pikir itu akan menjadi ruang cukup konstruktif. Semua bergantung pada bagaimana kemudian pemanfaatan kelembagaan ini, tetapi di atas semua pelembagaan termasuk di GSN ini, tentu ruang bagi hadirnya masyarakat sipil yang juga terbuka, memberikan kritik yang sepadan, tentu itu akan juga sangat bermanfaat dalam konteks pemerintahan yang akan datang. Mas Heranov. Ya, kenapa saya singgung soal makan bergizi gratis? Karena nih arahnya Mas Umam, para relawan yang tergabung dalam gerakan GSN ini akan diberdayakan menjadi pihak ketiga pengadaan bahan baku untuk makan bergizi gratis. Tapi kini kita juga akan dengarkan juga, ini sudah tersambung nampaknya dengan Bang Ara. Selamat sore Bang Ara, kita sapa dulu Bang Ara. Ya, sore. Ya, saya mau ke Bang Ara, Mas Umam, sebelum kita lanjutkan soal makan bergizi gratis tadi. Mas Umam, silakan. Ya. Sore Bang Ara, Pak Menteri. Sore Mas Umam. Baik, saya undang silakan, Mas. Bang Ara, karena kemarin Bang Ara hadir di deklarasi. Bang Ara mungkin bisa sedikit kasih gambaran dulu di awal bagaimana Anda menanggapi GSN ini.
Apakah benar ini menjaga relawan tetap solid dan juga kompak di lapangan? Ya, pasti. Hmm. Karena Pak Prabowo itu sangat setia kepada pendukungnya. Mhm. Dia tidak melupakan pendukungnya. Dan dia percaya kepada pendukungnya. Itu orang yang sangat menghargai. Ya, satu ya dalam perjuangan itu saya pikir kami merasa sangat dihargai dan nyaman dan bahagia bekerja sama dengan Pak Prabowo dan di bawah Pak Prabowo. Yang kedua, gerakan solidaritas nasional ini artinya kita yang intinya adalah para pendukung Pak Prabowo bersama-sama kita sudah selesai Pilpres dan kita bersama dengan semua komponen masyarakat termasuk yang tidak mendukung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo lihat saja, dia kemarin surveinya itu sudah 85% dari 58% pemilih dia. Artinya pendukung Ganjar dan pendukung Anies pun sudah banyak yang mendukung Prabowo. Dan Prabowo juga misalnya merangkul Muhaimin sebagai menterinya yang notabene adalah kompetitornya pada saat Pilpres. Belum lagi kekuatan yang lain, kan begitu. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa waktu kampanye dia pengen rukun, merangkul semua dia lakukan. Tidak basa-basi. Dan gerakan ini adalah gerakan solidaritas nasional karena kita membutuhkan ya, Pancasila itu kan juga gotong royong dan juga solidaritas yang konkret seperti yang sudah dilakukan adalah memberikan pakaian sekolah kepada anak sekolah. Saya juga akan melakukan di beberapa titik ya, apakah dengan berbagai macam bentuk ya solidaritas itu membantukan, apakah memberikan sembako, apakah bantuan pendidikan, apakah bantuan permodalan. Itu tentu kita lakukan di banyak tempat. Tetapi gerakan itu misalnya saya sudah membuat satu rumah singgah bersama Universitas Maranatha, itu bagian dari gerakan solidaritas nasional. Sebentar lagi saya akan membangun asrama di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Itu bagian dari gerakan solidaritas yang kami lakukan. Dan di banyak tempat kami akan melakukan itu. Jadi intinya Pak Prabowo nggak terlalu senang dengan retorika dan rapat-rapat dan seremonial yang sering. Makanya dia bilang kalau bisa kita kumpul-kumpul begini 5 tahun sekali aja. Tapi turun ke bawahnya lebih sering. Bukan atas dasar power sharing begitu ya, diakomodir lawan untuk masuk juga, diberikan keleluasaan untuk program-program tertentu, Bang Ara? Saya menggunakan dengan dana dari perusahaan saya dan juga pribadi saya. Contoh 2 hari lalu kita memulai gotong royong di Tangerang, tanahnya 2,5 hektar dari perusahaan kami, yang membangun itu Agung Sedayu, Pak Aguan, yang mengisi Pak Aguan. Saya pikir kita tidak menggunakan uang negara di situ. Oke, baik. Ini kan juga dilibatkan ya para relawan GSN yang tergabung dalam GSN ini sebagai pihak ketiga, penyedia bahan baku makan bergizi gratis. Pak Prabowo nampaknya ini juga melibatkan pihak ketiga dari relawan sendiri untuk gebrakan makan bergizi gratis. Seberapa optimis Anda dengan kehadiran dari GSN ini untuk makan bergizi gratis, Bang Ara? Gini, kita tentu harus menjadi bangsa yang optimis. Ya, kita dengan berbagai langkah, kayak saya investasi di IKN ya, membangun Hotel Nusantara bersama konsorsium, bersama dengan beberapa pengusaha kawan saya. Ya kita harus optimis. Kalau ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Tapi kalau kita tidak siap menghadapi kesulitan di awal, mau langsung enak ya nggak bisa gitu. Apalagi kita sebagai pengusaha pejuang, petarung, ya kita harus siap memulai dengan sulit, baru manis-manis belakangan. Saya pikir langkah-langkah itu justru membedakan kita dari pragmatisme yang mau langsung enak ya. Jadi proses itu juga nggak ada yang mudah ya. Tapi dengan doa dan langkah-langkah nyata, saya yakin ya kita bisa mulai gitu. Anda juga bergerak sendiri begitu ya untuk gerakan ini di kementerian Anda, artinya tidak ada konflik of interest yang akan terjadi potensinya? Boleh ditanya sama saya detail konflik interest apa? Orang tanah dari pemilik tanah kita bekerja sama dengan swasta yang membangun, dikasih sama rakyat. Boleh ditanya lebih detail, lebih dalam potensi konflik interestnya di mana, Mas?
Ya, karena kalau diberdayakan mereka di lapangan sebagai pihak ketiga ada kekhawatiran konflik of interest untuk makan bergizi gratis. Begitu tadi beberapa pengamat mengatakan hal itu. Tidak Mas Umam, tapi beberapa orang lainnya, Bang Ara. Jadi konflik kepentingan Ya nggak akan apa-apa kan. berpotensi terjadi. eh, saya kan sudah melakukan ya. Saya sudah melakukan 2 hari lalu di Tangerang. Tadi saya katakan tanahnya milik perusahaan saya. Yang membangun perusahaan yang lain. Yang mengisi perusahaan yang lain. Tidak dijual, diberikan gratis kepada rakyat. Saya mau tanya di mana konflik interest-nya? Potensi Bang Ara bukan adanya konflik interest ini. Oke, saya sudah tanya BPKP bilang silakan jalan, putar. Baik, untuk cita-cita Indonesia Jadi kalau emas. kita takut ya berbuat baik terlalu dengan ketakutan ya. Akhirnya kita nggak pernah melangkah gitu loh. Jadi justru kita jadi dibatasi berbuat baik aja takut gitu. Berbuat baik buat teman sendiri, buat saudara sendiri sebangsa takut. Masa kita membantu rakyat sendiri, jangan cuma kita pidato gotong royong, tapi kita nggak pernah bergotong royong. Cuma pidato aja terus, belajar terus gotong royong. Tapi nggak pernah melakukan gotong royong. Saya pikir yang melakukan itu ada Pak Agwan, sebelahnya ada Pak Nino. Saya pikir itu adalah langkah yang bagus. Pak Nino yang punya tanah, dia partner saya. Ya, kita menyumbangkan 2,5 hektar kepada rakyat kita. Bukan kepada negara ya, kepada rakyat ya, bukan kepada pemerintah ya. Kemudian Pak Agwan membangun dan mengisi isinya. 28 Oktober janjinya selesai. Bukan buat negara ya, buat rakyat. Ya, rakyat bagian dari negara, itu bukan buat pemerintah. Baik. Jadi nanti kalau kita juga, saya senang acara ini jadi jelas. Tentu media kan membuat yang tidak jelas jadi jelas. Saya nggak ada masalah dipermasalahkan orang berbuat baik bagi negara, orang dari hasil keringat kita, usaha kita kok kita bagikan buat rakyat. Saya rasa itu ya saya harus jadi contoh gitu sebagai menteri. Masa saya cuma suruh orang atau minta orang gotong royong, saya nggak gotong royong. Nanti bagaimana nanti orang tanya, waduh Pak Ara menteri kok nggak gotong royong? Nggak bisa, Pak Prabowo itu banyak sekali memperbaiki sekolah-sekolah, rumah-rumah. Pakai uang sendiri gitu. Saya belajar dari beliau gitu. Bedanya beliau ya, terus terang aja, sebagai pemimpin itu ngasih contoh gitu. Terlalu banyak pemimpin tuh yang hanya jago pidato, tapi nggak ada contohnya sama sekali. Bedanya Prabowo itu. Prabowo dia lakukan, dia pidatokan, dia lakukan. Jadi makanya Prabowo itu satu kata perbuatan. Dulu Bung Karno mengatakan itu. Jadi konsisten itu kata Bung Karno, satu kata dan perbuatan. Dan Prabowo sudah lakukan itu. Saya sebagai anak buahnya contoh Prabowo dong. Baik, silakan direspon Mas Umam dengan prinsip yang luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Menteri, Bang Ara, bahwa gotong royong Jangan cuma prinsip, banyak yang punya prinsip tapi nggak dilakukan Mas. Isu saya ini sekarang bukan cuma prinsip, pidato, retorika. Kebanyakan orang tuh di Indonesia itu jangan gampang percaya dengan omongan aja. Percaya dengan tindakannya lah. Ya. Actionnya begitu ya Bang Ara Saya ya? rasa Mas Imam cek aja itu ya. Banyak orang kan cuma bicara idealisme, bicara apa, tapi tindakannya nggak begitu gitu. Baik. Ya, silakan respon Mas Umam. Misalnya Prabowo merangkul, merangkul semua pihak. Dia rangkul semua pihak, betul nggak? Pak Budi Gunawan aja jadi Menko Polhukam. Jadi Menko Polhukam, betul nggak Pak? Kan gitu. Caimin Pak jadi menteri. Muhaimin aja jadi Menko-nya dia. Ya. Jadi apakah dia tidak membuktikan omongannya? Menurut saya Prabowo membuktikan omongannya. Oke. Saya kasih waktu ke Mas Umam untuk merespon. Ya, saya mengapresiasi yang disampaikan oleh Mas Ara, Mas Menteri, dengan beberapa tadi pendetailan ya, penjelasan. Kemudian dalam konteks gerakan solidaritas nasional ini, memang dalam konteks kebutuhan taktis maupun strategis, dalam ruang politik tentu memang sekali lagi, ini memang akan memberikan sebuah semacam jaminan prosedur, sekaligus juga alat untuk menjaga stabilitas dan juga solidaritas koalisi politik. Karena dalam konteks tertentu memang ya ormas dapat memainkan peran penting sebagai mediator, sebagai penghubung dalam konteks bagaimana kemudian koalisi itu agar juga tetap mampu ya menjaga kesolidan,
antar anggota dan juga dengan cara memperkuat komunikasi dan juga menjaga sinergi antar partai. Kalaupun kemudian ada sebagian kalangan masyarakat sipil yang khawatir kalau misal kemudian ormas kemudian seolah menjadi ruang atau wadah bagi elemen-elemen kepentingan tertentu yang seolah kemudian nanti akan menjadi pemburu rente misalnya. Nah itu menjadi ruang bagi kita semuanya untuk membuka pentingnya pengawasan. Saya pikir pemerintah juga paham, menteri-menteri juga banyak. Tadi Mas Arang menyampaikan berkoordinasi ketat dengan BPKP dan PPKP, termasuk lembaga pengawas di internal pemerintahan yang juga cukup memiliki integriti yang cukup baik dan juga diakui oleh lembaga dan juga pemerintahan di elemen kita. Jadi ranah politisnya itu lebih kecil kalau misal di BPKP. Oleh karena itu ruang-ruang ini harus kita jaga dan masyarakat sipil juga tidak boleh diam. Kalau misal kemudian ada potensi yang kemudian membuka adanya kecurigaan, ada permainan dan lain sebagainya, tadi COI, conflict of interest, maka harus diingatkan. Saya yakin pemerintah juga tidak anti kritik. Setiap ada potensi kan tentu akan membuka ruang bagi mereka untuk menerima saran masukan. Karena itu adalah prinsip dasar dalam konteks berdemokrasi. Kalau prinsip dasar itu kita jaga, bagaimanapun manuvernya, insya Allah perlahan kita akan menuju ranah perbaikan yang jauh lebih baik. Ya, tentu anti kritik tanpa adanya kritik. Sorry, saya ada acara lagi, Oh, Mas baik, Umam, saya Bang udah Ara. dengerin. Terima kasih, teruslah mengkritisi Mas Umam, karena kami sangat memerlukan itu. Itu vitamin bagi kami. Oke. Dan kita adalah negara demokrasi, kebebasan berpendapat, mengkritik, konstruktif, itu sangat dibutuhkan. Ya, tolong juga kritisi kami, lihat bagaimana cara kami membuka informasi ke publik soal anggaran dan SOTK. Tolong Mas Umam bisa perhatikan apa yang saya buat di departemen kami. Dan tolong dikritisi terus. Nanti pada waktunya saya undang. Ya, makasih Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Umam ya. Bang Ara, Pak Menteri, untuk makasih ya. waktunya bersama kami di Newsroom. Kita lanjutkan dengan Mas Umam. Mas Umam, seberapa optimis Anda melihat Pak Prabowo ingin GSN ini untuk mendorong juga mewujudkan Indonesia Emas 2045? Apa variabel mungkin yang biasa disiapkan oleh GSN untuk menggapai cita-cita tersebut? Kalau bicara Indonesia Emas 2045, memang itu adalah sebuah narasi besar. Dan untuk mewujudkan itu, maka perlu dilakukan pendetailan langkah-langkah dan juga strategi. Terutama hal-hal yang selama ini barangkali belum banyak disentuh. Yaitu kalau misal kemudian narasi yang selama ini berkembang adalah hilirisasi. Tetapi yang perlu didetailkan adalah bentuk apa, hilirisasi itu seperti apa. Penguatan industri manufaktur, penguatan industri pengolahan yang pada ranah mana, sektor prioritas strategis apa. Karena memang bagaimanapun juga kita sangat kaya raya dari sisi bahan mentah, bahan baku, tetapi kemudian dalam konteks ekspor memang masih dalam konteks bahan mentah dan bahan baku itu. Artinya ada intermediary industries yang kosong di sana. Itulah yang kemudian selama ini kita kehilangan added value, economic added value yang cukup besar. Kalau pemerintah, Pak Prabowo, dengan semua elemen, termasuk GSN misalnya, bisa memerankan, mengoptimalkan dalam konteks ruang tengah yang kosong itu, barangkali bisa kita patut optimis. Dan kita berharap narasi Indonesia Emas 2045 bukan hanya meminjam istilah Pak Prabowo, omon-omon saja, tetapi betul-betul didasarkan pada strategi, langkah yang memang betul-betul cukup terkalkulasi dengan baik, sehingga kemudian terukur dan juga kita bisa melihat progres secara bertahap ke depan. Mas Heranov. Baik, terima kasih untuk waktu Anda juga, Mas Ahmad Koirul Umam, selaku Direktur Eksekutif Indo Strategik. Tadi juga sudah bergabung Pak Menteri ya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bang Ara. Selamat sore, Mas Umam. Sehat selalu Anda. Assalamualaikum.